ini saya sedang berada di ruangan kantor Kepala SMK Negeri 2 Tebo. Sedang bersama dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah. Saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana pengambilan keputusan yang selama ini beliau laksanakan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Baik Bapak, sudah siap Pak mau mulai wawancara? Alhamdulillah siap. Pertanyaan pertama ya Bapak ya, bagaimana selama ini apakah Bapak pernah menghadapi yang namanya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah, satu guru penggerak barangkali ya. Iya Bapak. Apa pertanyaan Ibu tadi, yaitu sangat sering terjadi di sekolah kita. Paradigma, yang pertama itu paradigma individu dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan ya. Iya. Kemudian paradigma antara kebenaran dengan rasa kasih sayang. Jadi paradigma ini biasanya selalu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, ini memang sangat berat kadang-kala, apalagi paradigma kebenaran dengan kasih sayang. Kalau kita mengambil keputusan dengan fakta yang benar, tetapi di satu sisi timbul rasa kasih sayang sehingga agak sulit untuk mengambil keputusan. Tapi ya selama ini memang itu selalu kita hadapi, dan mudah-mudahan insya Allah tetap kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti pengambilan keputusan selama ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku ya Pak ya di sekolah ya? Ya, benar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, baik ini terhadap guru maupun siswa? Baik, terima kasih. Dalam mengambil keputusan, kami itu mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, ya. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Maka pertama kali kami diidentifikasi, kemudian menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, kemudian moral dan norma-norma sosial. Barangkali berarti secara tidak langsung saya bisa menanggap dari pernyataan Bapak dalam pengambilan keputusan sudah mengikuti dalam 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan ya Pak ya? Ya, benar. Ya, gitu. Saya tambahkan lagi ya, termasuk tadi mengumpulkan fakta-fakta. Ya, jadi kita kumpulkan fakta-fakta, kemudian kita kita identifikasi juga siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Itulah poin-poin yang masuk 9 tadi. Iya. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Bapak tetap mengacu kepada prinsip resolusi ya Bu ya. Yang pertama itu berbasis kepada hasil akhir. Yang kedua itu kita berbasis kepada peraturan, dan yang terakhir kita berbasis kepada rasa peduli dalam mengambil keputusan. Berarti dari 3 prinsip itu sudah ini ya Pak? Kita terapkan, kita terapkan di sekolah kita ini. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika Pak? Tantangan yang dihadapi Pak? Tantangannya Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan itu yang sangat saya rasakan itu yang berkenaan dengan keadilan PS kasihan atau justice PS mercy, di mana keadilan itu kita terapkan di satu sisi
bahwa kalau ini kita terapkan mengganggu rasa iba terhadap keputusan tersebut. Jadi itulah yang saya rasakan sangat berat, di mana keputusan itu harus berimbas kepada rasa kasihan. Itu yang saya rasakan sangat sulit untuk menentukan atau untuk mengeksekusi keputusan tersebut. Itu barangkali Bu. Ya, tapi tetap keputusan itu diambil ya Pak ya? Tetap diambil, tetap diambil. Walaupun kita merasa itu saudara saya, itu kemenakan saya, itu tetap itu kita ambil keputusan. Walaupun menurut perasaan saya karena saudara, karena teman dekat segala macam, tapi kita tetap mengacu pada yang saya sebutkan tadi, tiga hasil akhir, kemudian peraturan, kemudian rasa peduli, dan tetap mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Walaupun itu nanti kita merasa kasihan, tapi itu tetap kita indahkan, tidak kita hiraukan gitu. Jadi adil. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak, pertanyaan kita yang ini. Kemudian, apakah ada jadwal atau waktu dalam penyelesaian kasus etika atau kasus yang lainnya, atau langsung diselesaikan di tempat Pak? Oh, baik. Saya seperti ini Bu. Kalau dilema etika ya, ada permasalahan ataupun keputusan yang berkenaan dengan dilema etika itu biasanya saya selesaikan tanpa ada jadwal. Artinya begini, keputusan itu diambil ketika itu juga. Karena apa? Kalau nanti kita menentukan jadwalnya, mungkin permasalahan itu sudah agak mengambang, sehingga saya berpedoman pada jika ada permasalahan ataupun keputusan yang berkenaan dengan dilema etika ini, saya selesaikan hari itu juga. Langsung ya Pak ya? Langsung ya. Pernahkah sampai melibatkan pihak berwajib Pak dalam penyelesaian sebuah kasus Pak? Nampaknya untuk saat ini kami tidak pernah menemukan hal-hal sampai seperti sejauh itu Bu. Ya, berarti langsung bisa perdamaian di sekolah saja ya Pak ya? Iya. Okay. Jadi langsung kita sebagai mediatornya ya, dan selama ini ya kita sebagai mediatornya itu tidak sampai kita permasalahan yang ada ini tidak sampai pada ranah hukum. Oke Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Wah, itu tentu ya, kita ini kan hidup bersosial Bu ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu, apalagi saya sebagai kepala sekolah itu selalu berkomunikasi dulu dengan ya katakanlah wakil-wakil saya ataupun ketua-ketua jurusan di masing-masing program studi. Dan nanti setelah kami bicarakan, nanti baru kita bahas bersama-sama, dan nanti tetap mengacu kepada poin-poin yang saya sebutkan tadi ya, seperti paradigma individu terhadap orang banyak, paradigma kebenaran dan rasa kasih sayang, tetap mengacu ke sana. Tapi ya selama ini kami terapkan seperti itu, artinya keputusan itu tidak saya ambil sendiri, tapi saya tetap bermusyawarah dengan teman sejawat ataupun wakil saya. Ada musyawarah ya Pak dalam pengambilan keputusan? Iya, ya? iya, selama ini begitu. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Pak? Pembelajaran yang saya dapatkan sangat banyak sekali Bu, karena dengan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dilema etika ini, bagi saya mungkin ini Bu, ini bagi saya baru bagi saya. Karena kenapa? Karena ini ya berkembang setelah adanya Merdeka Belajar nih Bu. Jadi saya ya sangat beruntung sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga ilmu saya juga bertambah ya. Ilmu saya juga bertambah, pengalaman saya bertambah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya,
Kemudian harapan kami juga bahwa Ibu selaku guru penggerak ya, kami di sekolah ini sangat support mendukung Ibu ya. Mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar Indonesia semakin maju dan maju. Ya, terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya dalam hal melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak ini. Kemudian Pak, ini nanti video dari percakapan kita ini akan saya unggah ke YouTube karena itu salah satu syarat dari tugas saya sebagai CGP. Apakah Bapak tidak keberatan Pak video ini saya unggah di YouTube Pak? Insya Allah saya tidak berat. Ya, saya berkenan. Iya. Kalau seperti itu saya terima kasih Pak karena saya masih ada jam mengajar. Jadi saya mohon izin untuk kembali ke kelas. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan sekali lagi Pak. Oke, sama-sama Bu Evi Novalia selaku guru penggerak. Semoga sukses selalu untuk materi-materi guru penggerak berikutnya. Kami hanya bisa mendoa dan mensupport supaya Bu Evi Novalia sukses dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang ini sedang berada di SD 194 per 8 Wiroto Agung ya, Iya. bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Indra Zulaika SPD. Beliau juga salah satu kepala sekolah penggerak di Kabupaten Tebo. Dan juga kebetulan salah satu alumni dari guru penggerak juga ya. Tapi belum alumni kan saya belum karena guru penggerak jadi saya belum Kepala sekolah penggerak ya. ya. Sudah paket komplit kita ya Ibu ya. Iya. Pada siang ini saya berniat ini Ibu untuk mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan di sekolah kita. Ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Ibu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi pengambilan keputusan selama ini terkait dengan kasus berhubungan dilema etika atau etika moral di sekolah? Terutama yang saya lakukan Ibu, saya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam satu, mengenali karakter guru, karena itu yang utama sekali. Kemudian saya identifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada di sekolah ini untuk pengambilan keputusan, sehingga dari identifikasi karakter guru, dari kelemahan dan kekuatan sekolah, maka baru mengambil kebijakan supaya tidak ada hal yang merasa terdiskriminasi, baik itu siswa maupun guru. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam hal mengambil kebijakan yang artinya sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, itu ada dua hal yang luar biasa susahnya Bu ya. Karena satu hal kan kita harus pertama merubah mindset, itu merubah mindset. Salah satunya contoh ini, yang tadinya guru tidak suka belajar, hanya berpegang pada buku saja. Sekarang guru mulai mengakses internet, belajar TIK, kemudian saling di antara guru di waktu jam pembelajaran istirahat, ada solusi-solusi apa yang dihadapi permasalahannya bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, bagi guru terutama untuk kedekatan kepada siswa, sehingga memang nanti proses pembelajaran itu berpusat pada siswa dan lebih bermakna. Tujuan kita berpusat pada siswa. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini?
yang dilakukan pertama satu pembiayaan di sekolah. Kami mengadakan beberapa pembiasaan yaitu mendiskusikan beberapa hal-hal, tantangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat proses pembiayaan. Mengadakan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kemudian yang ketiga diadakan refleksi tanpa membedakan antara guru senior maupun guru junior. Tidak ada perbedaan. Iya, sama sama gitu. Jadi artinya di sini ada merasa lebih, merasa kurang, tidak ada. Ada tantangan kira-kira Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh, tentunya banyak sekali Ibu. Pertama, tantangannya tentu bagaimana Bu kita akan menyampaikan memang betul-betul melihat situasi. Pertama, kita harus menekan kesabaran Ibu gitu, kesabaran. Yang kedua, kedekatan, kan, kemudian komitmen dengan keputusan itu. Komitmen dengan Iya, keputusan ya. iya. Kalau sudah diputuskan Memang harus dilaksanakan. Di kalanya komitmen itu juga merugikan Ibu. Itu pasti ada gitu. Jadi artinya di kala waktu itu dalam mengambil komitmennya tentu tidak ada dalam teori, tidak ada dalam buku, tetapi kita belajar dari karakter kita besar di sekolah. karena memang tidak ada teorinya ya. Iya. Jadi artinya kita memang betul-betul belajar. Pertama kekeluargaan Ibu. Insya Allah dengan kekeluargaan keputusan apapun yang diambil tidak ada rasa tersinggung. Karena kita berbicara bukan karena pribadi, tapi karena aturan. Kemudian, apakah dalam penyelesaian suatu kasus itu secara terjadwal atau langsung diselesaikan di tempat ini? Bila ada kasus Ibu, kami tidak, kalau artinya memang seketika karena masalah yang melakukan di luar jadwal, tentu kami menyelesaikan langsung mengambil keputusan di saat itu dengan cara bermusyawarah. Langsung ya. Tapi yang terjadwal adalah pembiasaan setiap Sabtu setelah pulang sekolah. Biasanya ada komunikasi bersama tentang apa lakukan, masalah-masalah apa yang dihadapi selama akhir pekan. Selama 1 pekan. Jadi kami ambil di hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu anak-anak pulangnya lebih awal sehingga guru pembelajaran bisa untuk mengadakan konsultasi. Ada yang terjadwal ya Ibu ya? Iya, ada yang terjadwal. Jadi ada yang spontan, ada yang terjadwal, tergantung duduk masalahnya gitu Ibu. Misalnya yang tidak terjadwal, tiba-tiba anak-anak kecelakaan di sekolah. Kemudian tetapi yang terjadwal adalah mengkomunikasikan dengan anak dan masalah-masalah dia. Oke. Kemudian ada cara membantu Ibu dalam penyelesaian suatu kasus atau pengambilan keputusan? Ya kebetulan di sini kalau di SD kan tidak ada bimbingan konseling, tetapi saya seniorkan yaitu Bapak Joko Suratno sebagai guru senior dan saya ambil sebagai guru bimbingan konseling saat mengambil kebijakan. Saya ada kurang bijak dalam mengambil keputusan. Berarti ada bantuan? Iya, dari kader guru. Apa rekan guru ya? Ya. Kita pertanyaan terakhir dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan selama ini yang berkaitan dengan kasus minimum etika tahun 70? Hal yang perlu diambil artinya ada manfaat terutama untuk kepala sekolah. Satu adalah membangun kerjasama. Jadi membangun kerjasama dengan komunikasi yang baik. Ternyata kalau kita mau sukses, kita harus selalu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, melatih kebijakan dalam hal mengambil keputusan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, keadaan lingkungan sekolah, kemudian tidak mengutamakan dengan membedakan suatu kepentingan. Oke Bu, mungkin itu yang ya diskusikan hari ini karena ini berhubungan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Percakapan kita hari ini insya Allah nanti akan saya masukkan ke YouTube. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan ya. Insya Allah Ibu mudah merupakan pembelajaran Ibu sehingga nanti begitu Ibu selesai
sebagai guru penggerak, Ibu mempunyai ilmu kebijakan yang luar biasa Ibu, yang artinya bisa lebih rapi, lebih baik dalam memanajemen sekolah. Ya, terima kasih Bu, karena saya juga ini masih belajar, tahapnya masih belajar. Saya yakin kalau pengalaman Ibu karena sudah lama menjabat selaku kepala sekolah tentu sudah banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan, ya sudah tidak diragukan lagi. Baik, yang jelas kita saling berbagi saja Ibu. Terima kasih, semoga sukses Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Ibu, selamat melanjutkan, semoga sukses. Ya, terima kasih.